Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Bersama Saprol, sudah ada anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Teh Nia Purnamasari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kang Saprol, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu di sini. Sibuk banget kayaknya nih. Alhamdulillah lumayan padat aktivitas. Tapi buat Bagus Podcast saya datang ke sini. Asik, atur nuhun, Teh. Sami-sami. Kita ngobrol di akhir tahun 2025 ini. Baik. Kita awali dulu obrolan kita. Banyak yang penasaran di fraksi PDI Perjuangan, banyak sekali wakil rakyatnya yang Gen Z ini. Oke, Ada siap. Kang Abraham. Iya, Mas Abe saya nyebutnya. Ada Teh Nia nih. Teh, kalau ngomongin kenapa kemudian ujungnya Teteh tertarik ke panggung politik, ini Wah. juga jadi perbincangan orang-orang, karena 1 tahun Teteh ini kinerjanya disorot jurnalis. Oke, siap. Itu kalau diceritain panjang kan. Awal mula, emang awalnya saya basicnya bukan di politik. Begitu, karena memang ada dukungan dari teman-teman saya, kerabat saya. Awalnya saya mendirikan sebuah organisasi, Asik. sebuah organisasi yang dimana itu membidangi bidang sosial yang dinamakan Sri Kandi Banten. Wih. Nah, itu anggotanya semua perempuan. Nggak boleh ada cowoknya. Nggak ada. Iya, jadi ketuanya kebetulan saya dirikan organisasi. Awalnya itu organisasi yang memang tidak berpolitik sampai saat ini. Ya kan? Itu lebih ke sosial, baksos, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Itu saya dirikan di 2018-2019. Sebelum Covid. Sebelum. Ya. Nah, itu pula yang membuat saya terdorong terjun ke dunia politik. Salah satunya didorong sama teman-teman komunitas, turun ke lapangan, belusukan dalam arti bukan kampanye. Saat itu jauh sebelum kampanye saya udah terjun ke kegiatan sosial. Dengan beranggotakan sampai saat ini sudah mencapai 2.500 sampai 3.000. Wow. Itu sebanten. Jadi bukan hanya kota Serang, tapi lebih banyak sih mungkin anggota saya ada di kota Serang. Nah, dari situ saya punya dukungan karena saya sering, kenapa nggak nyalon aja, ya kan? Gitu, kita dukung karena memang pada saat itu saya belum kepikiran untuk nyalon dewan gitu, karena saya juga harus discuss dulu dengan suami, gimana pun juga kan harus ada izin dari suami. Nah, pada saat itu saya minta apakah saya nyalon aja ya, itu sambil berjalan. Nah, setelah itu posisi suami saya waktu itu masih sebagai anggota DPRD Kota Serang. Dari situ saya juga kan melihat, suka diajak turun ke lapangan. Oh, seperti ini cara kerja DPRD Kota, ya kan? Ada reses, ada belusukan dari rumah ke rumah. Oh, asik juga ya, karena memang kegiatannya langsung turun ke masyarakat. Seperti itu. Nah, dari situ saya minta izin, Kak. Tapi syaratnya kalau memang kamu mau nyalon harus turun ke masyarakat, belusukan. Siap enggak? Ya kan? Dari soal turun, panas-panasan, hujan-hujanan, ya nggak apa-apa, karena memang basicnya saya di bidang sosial, lebih turun ke masyarakat. Dari situ awalnya saya tertarik terjun ke dunia politik. Dan itu belum menentukan mau gabung ke partai mana saat itu? Belum, karena memang pada saat itu organisasi Sri Kandi Banten itu memang tidak berpolitik, Kang. Karena emang wadah politik suami saya juga dari PDI Perjuangan, ya otomatis karena saya sering bergaul ya kan dengan anggota DPRD khususnya PDI Perjuangan, dari situ saya putuskan saya di dunia PDI Perjuangan. Gitu. Nah, gimana respon anggota Sri Kandi Banten saat itu? Kan mau tidak mau kalau gabungnya ke partai politik PDI Perjuangan akan ada tambahan julukan baru, petugas partai. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Karena gimana pun juga pengurus dan anggota benar-benar support saya dimanapun itu berlabuh, ibaratnya seperti itu.
mereka akan support karena memang walaupun nanti saya terjun ke dunia politik, berkecimpung di dunia politik, apapun itu, yang penting untuk masyarakat seperti itu. Maksudnya kegiatan sosial jangan putus ya Bu. Oke, seperti itu. Mereka memintanya itu. Iya, karena saya milih PDI Perjuangan satu partai wong cilik. Ya berjuang bersama rakyat seperti itu kan, susah senang bersama rakyat itu yang kenapa saya memutuskan untuk masuk ke PDI Perjuangan. Kebetulan pula salah satu partai yang ketua umumnya perempuan. Betul, top banget. Ya, karena itu dorongan dari suami saya juga, diarahkan untuk ke PDI Perjuangan. Dan cocok tetehnya. Cocok, kalau nggak cocok saya nggak akan ada di PDI Perjuangan dong. Iya. Betul. Nah, yang sambil ngopi teh, banyak juga yang kemudian begitu baca profil Teh Nia, wah mestinya biasanya kalau Gen Z atau calon dewan milenial itu dia berkarir politiknya di level kabupaten kota dulu Teh sebelum provinsi. Betul. Nah ini juga jadi wah keren sekali Teh Nia, begitu ke panggung politik langsung ke provinsi. Satu pertarungannya akan luar biasa. Baik. Kan tidak hanya dengan partai lain, dengan para senior juga ya. Betul. Gimana tuh Teh memutuskan menimbang-nimbang ke suami misalnya kalaupun terjun nyalek di pemilu kemarin di provinsi aja, nggak di kabupaten kota dulu. Gimana ceritanya itu? Jangan salah Kak. 2019 saya nyalon di Kabupaten Serang 1. Oh, 2019. Iya. Itu karena untuk waktu itu sih kayaknya untuk memenuhi kuota perempuan. Cuman pada saat itu memang saya belum siap untuk segala-galanya ya kan. Dari saya juga belum paham di kabupaten medannya seperti apa. Ya sudahlah, makanya intinya kurang serius. Nah, 2024 alhamdulillah saya serius gitu. Dan langsung provinsi. Betul, ya mungkin sudah gimana ya. Jadi emang awalnya di kabupaten ya udah, mungkin ada dorongan dari teman-teman semuanya, dari keluarga, khususnya dari suami. Ya udah, nggak apa-apa maju di provinsi. Cuman memang walaupun agak berat ya, karena saya baru di situ, saya baru, jadi memang harus lebih ekstra turun ke masyarakatnya. 1 tahun saya belusukan. Jadi sebelum DCS ya, DCT itu saya udah turun karena memang ya saya bukan maksudnya untuk gaya-gayaan doang nyalon gitu. Dan sadar diri bahwa ini pemula nih di provinsi. Iya, gitu kan. Jadi emang harus bener-bener dari nol gitu. Effortnya lebih. Betul. Ini menarik kan kalau Sri Kandi kemudian mulai tertarik ke panggung politik di 2018, kemudian terlalu mepet kalau ikut pemilu 2019 kan yang sudah daftar pada saat itu. Bentuk 2018, 2019 nyalon itu kan kesiapannya belum mateng, ya kan? Pada saat itu juga suami saya nyalon juga di DPRD kota, ya kan? Jadinya wah kebagi gitu. Ya sudahlah, mungkin ini untuk pelajaran untuk saya gitu, kedepannya biar lebih baik lagi. Dan garis tangannya emang menuntun Teteh ke provinsi. Amin. Walaupun agak berat. Iya, pasti berat tuh. Karena banyak senior juga yang bertumbangan. Betul. Rezekinya. Dari Teh Nia kita banyak belajar bahwa butuh kesabaran revolusioner. Betul, perlu sabar. Nunggu 5 tahun kemudian ya. Betul kan. Ke provinsi. Iya. Tapi menarik tadi kalau bicara latar belakang. Emang waktu di kampus sempat tertarik ikut-ikut politik kampus saat itu? Justru saya di kampus tidak masuk organisasi apapun. Saya emang hanya anak kampus kupu-kupu. Kuliah pulang. Siapa sangka akhirnya tertarik ke politiknya setelah lulus dari kampus? Betul. Justru malah sarjana saya sarjana pendidikan. Harusnya yang dimana itu jadi seorang guru, pengajar gitu. Malah ini terjun berkecimpung di dunia politik. Banyak bilang, nggak nyambung gitu kan. Cuma ya gimana lagi, sudah jalannya Kang, gitu. Dan saya enjoy. Enjoy sekarang gitu. Karena memang enjoynya emang dari dulu. Saya senang turun ke masyarakat, ya kan, membantu semampunya saya gitu. Itulah yang selalu melekat di diri saya, ingin selalu turun ke masyarakat seperti itu. Alhamdulillah pasca pileg 2024 kemarin
saya juga bersama konstituen saya masih saya rangkul dengan baik. Artinya dulu antipati di kampus, lihat pemilu kampus, lihat aktivis. Udahlah nggak penting gitu ya, penting lu kuliah pulang main gitu. Soal demo mahasiswa gimana saat ini menilainya teh? Untuk kapan? Untuk waktu zaman kuliah. Ternyata belum tertarik ke politik mahasiswa. Mahasiswa kan suka demo-demo. Tahun Banten demo, tahun Kota Serang demo. Saat itu Teteh nggak tertarik ikutan demo? Enggak tertarik. Malah, apa sih demo bikin macet ya kan? Gitu kan. Ternyata sekarang, seperti ini. Karena kan basic suami saya juga kan aktivis awalnya. Jadi saya lebih banyak belajar, dikasih tahu. Karena sampai saat ini saya alhamdulillah tidak malu bertanya, tidak malas belajar, dan itu akan tetap kalau emang saya tidak bisa, saya akan bertanya seperti itu. Sampai sekarang saya tidak ke senior partai pun, di komisi, di fraksi, ada yang saya tidak tahu pasti saya tanyakan. Jadi nggak malu, nggak gengsi gitu. Karena memang saya juga sadar diri, saya masih banyak belajar karena saya orang baru. Gitu, harus belajar ke senior. Ini enaknya Dewan Genjet begini ya Teh. Genjet, tapi usia jangan tahu ya, udah sepuh nih sepertinya. Meskipun Teteh calon guru, sekarang jadi memperjuangkan nasib guru ya. Betul. Karena di Komisi 5 ya Teh. Komisi 1. Oh, di Komisi 1. Soal P3K kemarin saya. Yang paruh waktu, full waktu itu banyak mengadu ke Komisi 1 gitu, dari guru, dari bidang lainnya pun seperti itu. Artinya ketemu profesi yang semestinya. Iya, makanya pada kaget dong SPD kok di politik, ya nggak masalah, ya kan? Yang penting kita memperjuangkan untuk masyarakat. Asik. Ini entah keberuntungan Tehnia, Ketua Umum PDIP perempuan. Betul. Ketua fraksi perempuan. Nah, karena juga di DPRD Banten jumlah anggota DPRD dari perempuan juga masih di bawah 30% yang terpilih ya. Iya. Kalau yang waktu pencalegan semuanya memenuhi. Tapi ketika terpilih jumlahnya kita itu nggak sampai 30%. Lalu seperti apa Teh suasana ini kan? Wah, ternyata politisi ini panggungnya laki-laki. Padahal banyak hal yang harus diperjuangkan oleh Tehnia. Sempat rasa, waduh, salah ini cita-cita saya nih ke panggung politik atau seperti apa? Pas lihat kenyataan dari 100 kursi, nggak sampai 30-nya politisi perempuan. Ya menurut saya nanti nih kan untuk kedepannya lagi, saya menyarankan untuk perempuan-perempuan khususnya ada di Banten, jangan takut untuk masuk ke dunia politik, terjun ke dunia politik, karena dunia politik bukan sesuatu yang menyeramkan. Pada saat saya terpilih, alhamdulillah terpilih dan dilantik, itu ada 14 anggota perempuan dari dapil masing-masing ya, dari 14 itu. Termasuk salah satunya saya. Ya kan? Jadi kita harus diakuin perempuan itu hebat, khususnya perempuan Banten, perempuan hebat. Seperti jargon Sri Kandi itu, jargonnya perempuan Banten, perempuan hebat. Seperti itu. Ya. Semoga kedepannya 2029 khususnya keterwakilan 30% perempuan terpenuhi di DPRD Provinsi Banten. Jadi kenapa saya membina organisasi perempuan agar nanti bukan hanya saya saja yang nyalon dewan, tapi bisa pengurus dan anggota-anggota Sri Kandi saya maju, saya dorong seperti itu.